Taib, kita bismillah mulai. Dibuka surat Al-A'la. Surat Al-A'la. Surat 87. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu lagi, dipertemukan oleh Allah dalam majlis ilmu melanjutkan kajian kita dari tafsir Ibnu Katsir. Walhamdulillah kita masih melanjutkan hak ilmu yang terdapat pada surat Al-A'la di penghujung ayat, yaitu pada ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semuanya. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Baik. Seperti biasa kita lanjutkan pada bacaan ayat 1 sampai ayat yang terakhir bersama-sama, baru dilanjutkan dengan terjemahan secara harfiah per kata, kemudian dilanjutkan dengan menikmati bersama tafsir Ibnu Katsir, insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa
Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. A'udzu aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitani dari godaan setan ar-rajimi yang terkutuk. Bismillahi dengan nama Allah. Siapa Allah? Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi maha penyayang. Sabbih, maka sabbih, sucikanlah. Apa? Isma rabbika, nama Rabbmu. Nama Rabbmu yang mana? Al-A'la, yang maha tinggi. Siapa Tuhanmu yang maha tinggi? Rabbikal A'la ini alladzi, yaitu yang khalaqa, zat yang telah menciptakan. Bersifat umum, maka tidak disebutkan objeknya. Dialah zat yang telah menciptakan apa saja. Fasawwa, kemudian seketika dia pulalah yang menyempurnakan ciptaan itu. Walladzi qaddara, dan dialah Rabbmu yang maha tinggi itu adalah walladzi qaddara, yaitu Rabb yang telah menetapkan keputusan. Fahada, kemudian seketika dia pulalah yang memberikan jalannya, petunjuknya. Walladzi akhraja, dan dialah yang telah mengeluarkan apa? Al-mar'a, yaitu hijau-hijauan, rerumputan. Faja'ala, maka dia pulalah yang menjadikan tumbuh-tumbuhan atau rerumputan, gusaan, menjadi kering, ahwa, dan menghitam. Sanuqri'u, kami akan membacakan kepadamu Muhammad. Continuous, ya, karena di situ pakai fi'il mudhari. Sanuqri'u, selamanya kami akan membacakan kepadamu Muhammad. Ayat-ayat Al-Quran ini maksudnya. Fala tansa, maka kemudian kamu tidak akan pernah lupa. Nah, tafsirnya sudah dijelaskan di situ karena pakai continuous fi'il mudhari, tidak sekali tapi berulang-ulang, murojaah terus. Kami akan bacakan terus-menerus kepadamu Muhammad isi Al-Quran itu. Fala tansa, sehingga kamu tidak lupa. Nah, ini jadi pelajaran bagi kita yang pada menghafal Al-Quran di sini, bahwa menghafal itu mudah, yang susah itu istiqomah murojaah. Ya, penting murojaah, aktualisasi, diulang-ulang. Fala tansa, maka kamu selamanya tidak akan pernah lupa Muhammad, illa kecuali sesuatu sya'a yang menghendaki. Siapa? Allahu Allah. Kalau makna secara bebasnya, kecuali sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Innahu, sesungguhnya dia Allah, ya'lamu, selamanya mengetahui. Continuusan lagi fil mudhari. Mengetahui apa? Al-jahra, perkara yang nampak. Wama, dan segala sesuatu perkara yakhfa, yang tersembunyi. Wa nuyassiru, dan kami selamanya akan memberikan kemudahan kepadamu Muhammad. Lil yusra, yaitu kemudahan untuk menuju jalan mudah. Jadi kami akan terus memberikan kemudahan kepadamu Muhammad untuk sebuah jalan yang mudah. Fadzakir, maka dari itu berilah peringatan olehmu Muhammad. Kenapa? Inna fa'atidz dzikra, sungguh sangat bermanfaat peringatan itu. Sayadzakkaru, kemudian akan mengambil pelajaran. Siapa? Man, siapa saja. Orang yakhsa, yang merasa memiliki rasa khosyah, rasa takut kepada Allah. Nah, kan khauf itu bahasa Arabnya indah. Khauf itu takut tapi bersifat umum, takut kepada hewan buas, takut kepada sesama manusia yang mengintervensi dirinya. Tapi kalau yakhsha,
Ini khusus, khosyah ini khusus rasa takut hamba yang didasari karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu namanya khosyah. Jadi yang bisa mengambil pelajaran itu adalah orang yang memiliki rasa takut. Wa yatajannabu, dan pasti akan selamanya menghindari, menjauh, ya. Dari pelajaran itu, dari Al-Qur'an itu, ya, pelajaran itu. Siapa? Al-asqa, orang yang sangat celaka. Nah, ini sudah kita kaji tafsirnya, maksudnya adalah orang kafir. Siapa yang asqa itu? Alladzi yasla, yaitu orang yang dia memasuki an-nar, neraka al-kubra, yang sangat besar. Itu orang yang asqa. Tsumma, kemudian, nah ini dalam jeda waktu panjang. Kalau fa kan tidak ada jeda, langsung. Kemudian langsung. Kalau tsumma ini tsumma, kemudian dalam waktu yang lama. La yamutu fiha wa la yahya. Sudah kita jelaskan. Di dalam neraka itu tidak mati, fiha dalam neraka, wa la yahya, dan juga tidak hidup, ya. Karena mestinya orang itu hidup merasakan fitrahnya hidup, yaitu kenikmatan hidup. Ini hidupnya juga tidak merasakan kenikmatan hidup, ya. Maka disebut wa la yahya. La yamut, karena hidup terus merasakan siksa, ya. Qad aflaha, sungguh telah beruntung. Siapa? Man, siapa saja. Orang tazakka, yang mau mensucikan diri. Wa dzakara, dan menyebut isma rabbihi, nama Rabbnya. Fasalla, kemudian dia sholawat, ya. Fasalla, kemudian dia sholat. Bal tu'thiruna, ya, bahkan kalian wahai orang-orang kafir lebih mendahulukan al-hayata, kehidupan dunia. Wal akhiratu, sedangkan akhirat khairun, itu jauh lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Inna hadza, sesungguhnya perkara ini, lafi suhufi, benar-benar ada di dalam lembaran-lembaran al-ula, yang pertama. Lembaran yang pertama itu lembaran siapa? Suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu lembaran-lembaran suhuf Ibrahim dan suhuf lembaran-lembaran Musa. Jamaah rahimakumullah, mari kita lihat tafsirnya, ya. Sebelumnya dibuka dulu surat An-Najm, biar nanti nggak lama langsung klik ke situ. Surat 53 An-Najm. Ayat 36. Nanti berkaitan ayat 36 sampai ayat yang ke-42. Baik. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan di sini, karena ada kaitan ayat 18 dan ayat 19 dengan ayat sebelumnya, maka dilihat ayat 16 dan 17-nya. Sifat orang kafir karena hidupnya memang untuk di dunia saja, menyempurnakan kebahagiaan yang tidak pernah sempurna, karena dunia ini semu, fana. Mereka bal tu'thiruna, bahkan kalian wahai orang-orang kafir. Jadi hitobnya ini yang diajak bicara maksudnya adalah orang-orang kafir. Bahkan tu'thiruna, kalian lebih mendahulukan al-hayatad dunya, kehidupan dunia. Tuqaddimunaha ala amril akhirah, yang dimaksud yaitu lebih mendahulukan kehidupan di dunianya daripada urusan akhiratnya. Wa tabdunaha ala ma fihi nab'ukum wa salahukum fi ma'asikum wa ma'adikum, ya. Kemudian kalian memperlihatkan, ya, memperlihatkan urusan dunianya kepada siapa? Kepada orang yang bisa memberikan manfaat dan bisa mengubah keadaan, kepada orang yang wa tabdunaha, dan kalian memperlihatkan
kehidupan dunia kalian, ya. Ala ma fihi naf'ukum, terhadap sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepada kalian. Wasalahukum, dan juga terhadap sesuatu yang bisa mengubah diri kalian. Fi ma'asyikum wa ma'adikum, ya. Dalam urusan mata pencaharian kalian dan tempat tinggal kalian, ya. Jadi mendahulukan urusan dunianya dengan memperlihatkan hasilnya. Wah, ini dunia saya segini, oh begini, ya. Tapi dengan melupakan akhirat, ya. Meskipun kadang pakai alhamdulillah, ya. Alhamdulillah Ustadz, pun anak parantos kenging pada melan. Di mana Bu? Bu Haji, di Amerika, gitu. Sebulan 150 juta. Alhamdulillah. Yang kedua, anak saya di Beijing. Berapa per bulannya? Alhamdulillah Ustadz. Tanggung 200 juta per bulan. Alhamdulillah. Pertanyaannya, di ditu kumaha salat 5 waktu? Eta teh susah salat 5 waktu. Ya, nah itu. Masya Allah. Ada satu kalimat indah, saya catat aja, penting. Perkataan ini dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, innad dunya mudbiratan wal akhiratu mustaqbilatan. Innad dunya mudbiratun wal akhirata mustaqbilatun. Wa bainahuma inna dunya mudbirah wal akhirah mustaqbilah wa likulli minhuma wa kulli minhuma banun fakunu wa likulli minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wala takunu fa innal yauma, ini bornya yang kurang besar apa ininya tulisannya terlalu besar ya? Bornya yang kecil apa tulisannya terlalu besar? Fa innal yaum amalun wala hisab wa godan. Ke atas saja ya, nah, nyambung. Wagodan hisabun wala amal. Kata Ali bin Abi Thalib, innad dunya, sesungguhnya dunia itu mudbiratun, akan membelakangi kita. Ya, akan membelakangi kita dunia itu. Wal akhiratu, sedangkan akhirat mustaqbilatun,
akan datang menjelang ke depan. Walikulli minhuma, dan bagi setiap keduanya, dunia dan akhirat, banun, memiliki anak-anak. Fakunu, maka jadilah kalian min abnail akhirah, termasuk dari orang-orang. Fakunu, maka jadilah kalian min abnail akhirah, menjadi anak-anak akhirat. Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi min abnaid dunya, menjadi anak-anak dunia. Kenapa? Fa innal yauma, karena pada hari ini di dunia, amalun, untuk mengumpulkan amal, wala hisab, tidak ada hitungan, tidak ada hisab. Wagodan, sedangkan nanti akhirat, hisabun, yang ada hanya hisab saja. Wala amalun, tidak ada kesempatan untuk beramal. Ya. Maka jangan dahulukan urusan dunia dengan menyampingkan akhirat. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, ibu bapak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ketika sudah meninggal, dari sekian amal soleh yang pernah dia kerjakan, yang paling terkesan itu adalah sholat. Ya, yang paling terkesan itu adalah sholat. Alhamdulillah, ya Allah, saya dulu masbuk cuma sekali. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah ya Rabb, saya selalu di saf yang pertama 5 waktu ini ya Allah. Dia berbahagia. Amal sholat itu kan banyak ya. Nah, itu yang paling terkesan adalah sholat. Ya, maka bersyukurlah bagi ikhwan-ikhwan, terutama para suami, para lelaki, yang baginya harus memberikan contoh kepada keluarganya untuk memenuhi panggilan Allah dalam sholat 5 waktu di masjid berjamaah. Ya, di masjid berjamaah itu yang paling, sekali lagi, paling terkesan bagi seorang hamba ketika sudah meninggal adalah amalan sholatnya. Ya, karena amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah urusan sholatnya. Kalau sholatnya bagus, maka dia berbahagia dan berbahagia. Tapi kalau urusan sholatnya bermasalah, maka dia merugi dan merugi. Hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. 2 kalimat itu ya, 2 kalimat itu. Kecuali adzannya dan qomatnya Pondok Pesantren Zaitun, itu enggak berlaku. Mari kita menuju panggilan sholat. Mari kita menuju kepada kebahagiaan. Wah, itu paling terkesan, ayuhal ikhwah, paling terkesan di akhirat itu dari sekian amal itu adalah sholat. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, saya sudah tidak masbuk lagi setelah mendapatkan tarbiyah Ramadan ini. Paling terkesan. Ya. Ada sebuah hadis di sini. Wa qad rawa al-Imam Ahmad, telah meriwayatkan Imam Ahmad, an Abi Musa al-Asy'ari, dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi, siapa saja orang yang lebih mencintai dunianya dengan membahayakan, memberikan madarat terhadap hubungan akhiratnya. Waman ahabba, dan siapa sebaliknya orang yang lebih mencintai akhiratahu, urusan akhiratnya, adarra bidunyahu, dan memberikan madarat terhadap dunianya. Jadi ada 2 tipe manusia kan. Dia lebih mendahulukan dunianya, pasti dia akan memadaratkan terhadap akhiratnya. Tapi orang yang lebih mendahulukan urusan akhiratnya, pasti akan memadaratkan urusan dunianya. Maka saya nggak setuju dengan orang yang mengatakan urusan dunia dan akhirat itu harus balance. Nggak bisa, ayyuhal ikhwah ya.
Tetap wal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Bagaimanapun akhirat itu harus didahulukan, ya, urusan akhirat itu. Gak bisa balan, gak bisa, ya. Bahkan orang yang sudah banyak beramal soleh saja dalam surat An-Najm ayat 32 itu di penghujung kalimatnya ada kalimat fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqo. Jangan merasa kalian paling bersih, paling soleh, paling banyak amal solehnya, paling banyak urusan akhiratnya. Huwa a'lamu bimanit taqo. Allah itu maha tahu siapa yang jauh lebih bertakwa. Jadi dalam urusan akhirat itu kita harus merasa kurang meskipun sudah banyak menurut kita. Ingat, fauqa kulli dzi ilmin alim. Ternyata di atas yang berilmu ada yang lebih berilmu lagi. Di atas orang yang soleh ada yang lebih soleh lagi. Di atas orang yang berinfak ada yang lebih banyak lagi infaknya. Ya. Di atas orang yang khusyuk ada yang lebih khusyuk lagi. Terus jadi merasa kurang gitu. Dalam urusan akhirat. Ya. Tapi dalam urusan dunia harus sebaliknya justru. Ya. Nah, dalam urusan dunia seperti kemarin kan ada Ibu Aisyah, ya, yang telah mendermakan sekian triliun uangnya, ya. Itu ketika ditanya oleh ustadznya yang menerima itu, ibu gimana, enggak berat dengan mengeluarkan uang sejumlah itu? Bahasanya bagus itu, ya. Saya udah bosen banyak uang katanya. Oh, bahasanya begitu, ya. Saya udah bingung mau dikemanakan uang itu. Nah, ternyata dari kakeknya, neneknya, ibu bapaknya memang terbiasa suka berderma, bersedekah gitu. Jadi urusan dunia itu menjadi hina baginya ketika sudah ada hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Ringan, ya, ringan. Ya. Mungkin saya pernah menyampaikan perkataan Ibnu Qayyim, ya, sebelum melanjutkan hadis ini. Atau kita lanjutkan dulu hadis ini, ya. Fa'athiru ma yabqa ala ma yafna. Ya. Maka kata Nabi, dahulukan oleh kalian perkara yang akan menetap, maksudnya urusan akhirat, ala ma yafna, daripada urusan perkara yang fana. Dunia itu kan fana, ya. Sebentar, sekejap mata, sejenak. Tapi urusan akhirat itu abadi, abqa, kekal, ya. Kata beliau, masakin ahli dunya kharaju minad dunya wa madaku atyaba ma fiha. Qila wa madaku atyaba ma fiha qala mahabbatullah wal unusu bihi wasyauqu wassauqu ila liqaihi wa tana'um bi dzikrihi wa ta'atihi. Kasihanilah mereka yang suka mencari dinar dan dirham itu. Miskin pada hakikatnya mereka yang mendahulukan urusan dunianya itu miskin, ya. Kenapa? Mereka ini keluar dari dunia dan keluar dari kenikmatan dunia. Kemudian ditanyakan kepada sebagian ahli hikmah yang kalimatnya ditampilkan oleh Ibnu Qayyim ini, ditanya ahli hikmah itu, wa madza atyaba ma fiha, apa sih kenikmatan dunia yang paling nikmat yang mereka itu keluar darinya? Apa sih? Katakan kenikmatan dunia yang paling nikmat itu satu, mahabbatullah, cinta kita kepada Allah dan kita dicintai oleh Allah. Itu kenikmatan dunia paling nikmat. Itu kata ahlul hikmah. Wal unusu bihi, kemudian kita ini merasa senang diatur oleh Allah, tuh senang gitu, ya. Kata Allah sholat senang gitu, ya. Kata Allah ngaji, ya ngaji, senang gitu. Diatur oleh Allah tuh senang. Lu pakai jilbab, senang gitu, ya. Cari uang, rizki yang halal, senang gitu. Hindarilah dunia yang di situ ada hal yang haram, yang subuhat. Kita senang menghindarinya, senang diatur oleh Allah. Wasyauqu ila liqaihi. Yang ketiga, syauq, rindu ingin bertemu dengan Allah, itu kenikmatan dunia paling nikmat, ya. Ayo alihwa rahimakumullah. Hayya 'alas shalah, rindu segera ke masjid. Aqimus shalah wa atuz zakah. Kalau sudah sampai nisabnya keluarkan zakat, senang gitu, ya. Apalagi kalau sudah tanggal 20 Ramadan, masuk malam
ganjil, senang sekali. Nah, itu senangnya karena iman. Besoknya mau Idul Fitri, senangnya karena apa? Alhamdulillah selesai Ramadan. Ya, senang gitu. Ini haram. Haram ini, ya, makan. Tanggal 2-nya man shoma ramadhana summa atba'ahu sittam min Syawal kana kasyamin dahri, ya. Baru saja kemarin saum Ramadan, sekarang haram tanggal 1, tanggal 2, 3, 4 terus sampai menjelang selesai Sa'ban itu. Oh, kita sempurnakan, senang. Ada 6 hari di bulan Syawal saum. Ya, senang gitu. Dengan perintah-perintah Allah tuh senang, rindu gitu ya. Kenapa? Bisa saja ketika Ramadan saya meninggal di situ, maka saya senang dengan hadirnya Ramadan. Bisa saja ketika saya sholat maghrib, saya akhir hayat saya di situ. Dia senang dengan ada panggilan hayyalah sholah, senang gitu ya. Rindu ingin bertemu dengan Allah. Ada proyek apa lagi? Oh, itu pembebasan tanah. Untuk apa? Untuk pesantren. Dia senang mengambil bagian di situ. Bisa saja saya mati ketika habis bersedekah, senang itu. Jadi rindu gitu dengan kematian itu, rindu ingin bertemu dengan Allah. Yang terakhir, kenikmatan dunia yang paling nikmat itu adalah wa tana'um bi dzikrihi wa ta'atihi, ya. Senang ya dengan ingat kepada Allah dan dia bahagia ketika taat kepada Allah. Jadi ingat kepada Allah dan taat kepada Allah itu bagian dari sesuatu yang senang, disenangi. Alhamdulillah, alhamdulillah, senang. Nah, itu kenikmatan dunia yang paling nikmat, ya. Dunia yang paling nikmat itu. Ya. Maka fa'athiru ma yabqa ala ma yafna, di penghujung hadis ini dalam riwayat Imam Ahmad. Maka dahulukanlah oleh kalian perkara yang pasti kekal, ala ma yafna, di atas sesuatu yang fana. Dahulukan akhirat, kemudian sampingkan urusan dunianya. Gak bisa balan, gak bisa. Pasti ada sesuatu yang dikalahkan. Wa qauluhu ta'ala, inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sungguh perkara ini, beberapa ayat sebelumnya yang disampaikan, lafis suhufil ula, itu benar-benar berada di dalam lembaran-lembaran kitab yang pertama, yaitu dalam lembaran-lembaran kitab Ibrahim dan Musa. Kata Ibnu Katsir, hadhil ayatu ka qaulihi ta'ala fi suratin Najm. Ya. Ayat ini mirip seperti apa yang ada dalam surat An-Najm. Coba dilihat surat An-Najm, kata Ibnu Katsir, ayat 36 sampai 42. Mari kita lihat surat An-Najm. Berarti surat 53. Ayat 36 sampai 42. Sudah ketemu? Baik. Ayat 36-nya sampai ayat 42. Apa Allah Subhanahu wa taala berfirman? Am lam yunabba bima fi suhufi Musa. Jadi kalimat inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa ini sama persis seperti ayat ini. Am lam yunabba, apakah belum diberi berita bima fi suhufi Musa, terhadap apa yang ada di dalam lembaran-lembaran kitabnya Musa, wa Ibrahim, dan lembaran-lembaran kitab Ibrahim, alladzi waffa, yang selalu memenuhi janji, alla taziru waziratu wizra ukhra, yaitu di dalam suhuf Ibrahim wa Musa disampaikan berita bahwa alla taziru waziratu wizra ukhra, bahwa seseorang yang berdosa tidak akan bisa memikul dosa orang lain. Nah, ini biasanya dijadikan dalil bagi orang yang
Tidak bisa orang yang hidup menyampaikan amalan-amalan soleh dan pahalanya diperuntukkan untuk orang yang mati. Biasanya dengan ayat ini, wala taziru waziratu wizra ukhra. Padahal ayat ini berkaitan bukan urusan amal soleh, tapi urusan dosa. Ya, kalau dosa iya. Tidak bisa seseorang menanggung dosa orang lain. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan sungguh manusia tidak bisa memperoleh illa ma sa'a, kecuali apa yang telah diperbuatnya, diusahakannya ketika di dunia. Karena kan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau buruk dapatnya buruk ya, tapi tidak langsung dicatat menjadi sebuah dosa. Tapi kalau berbuat amal kebajikan, amal soleh, maka dapatnya juga amal soleh, pahala, dan itu langsung dicatat sebuah amal soleh. Wa anna sa'yahu, dan sungguh usahanya manusia saufa yura, kelak akan diperlihatkan ketika di akhirat kepadanya. Kemudian tsumma yujzahul jazaa'al awfa, kemudian akan diberikan balasan hu kepadanya al jazaa'al awfa, dengan balasan yang sempurna. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya terhadap Rabbmulah al-muntaha, kesudahan segala sesuatu. Nah, sampai ayat yang terakhir ya. Wa annahu huwa adhaka wa abka, dan sesungguhnya dialah Allah yang menjadikan orang bisa tertawa, wa abka, dan bisa menjadikan orang itu menangis. Wa annahu huwa amata wa ahya, dan sungguh dialah Allah SWT yang mewafatkan seseorang, dan dialah juga yang memberikan kehidupan, menghidupkan seseorang. Nah, ayuhal ikhwah rahimakumullah, sampai ayat terakhir. Nah, kata Ibnu Katsir di sini bahwa kalimat inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa itu seperti dalam surat An-Najm dari ayat 36 sampai ayat yang 42. Bahkan al-ayatu ila akhirihinna ya. Ayat-ayat ini sampai terakhir ayat qala Abul Aliyah berkata. Jadi Ibnu Katsir menyitir perkataan Abul Aliyah. Qissatu hadhihi surati fis suhufil ula. Apa yang dicantumkan dalam ayat-ayat yang kita baca barusan itu sudah ada, ditetapkan oleh Allah dalam lembaran kitabnya Nabi Musa ya, dan di dalam Al-Qur'an juga dicantumkan ya. Tadi beberapa hal ya, di antaranya alla taziratu waziratu wizra ukhra wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu saufa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Itu ada di dalam Taurat ataupun lembaran-lembaran suhufnya Ibrahim dan suhufnya Musa. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, kita lanjutkan dulu. Wakhtara Ibnu Jarir annal murad biqaulihi inna hadza ya. Sedangkan Ibnu Jarir beliau lebih memilih apa yang dimaksud dengan inna hadza lafis suhufil ula, inna hadza lafis suhufil ula. Nah, yang dimaksud inna hadza di situ isyaratun ila qaulihi qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi yang dimaksud dengan inna hadza, sesungguhnya urusan ini ya, maksudnya adalah kalimat dari sejak ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan diri, kemudian mengingat nama Rabbnya, kemudian dia sholat. Bahkan kalian lebih mendahulukan urusan dunia kalian, padahal akhirat jauh lebih baik dan lebih kekal. Nah, ini tuh inna hadza, sungguh perkataan ini
kalimat dari ayat 14 sampai 17 itu sudah Allah cantumkan di dalam suhufnya Ibrahim dan Musa itu ya. Kalau menurut Imam Abu Aliyah. Tsumma qala ta'ala inna hadza ay madmunun hadzal kalam la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi perkara ayat 14 sampai 17 itu memang sudah ditetapkan di dalam catatan lembaran kitab terdahulu, yaitu kitabnya lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim. Jamaah rahimakumullah, kewajiban kita untuk meyakini adanya dan benarnya ada ya, bahwa di sana ada Taurat, di sana ada Injil, di sana ada Zabur, dan juga lembaran-lembaran atau suhuf Ibrahim dan Musa adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di awal surat secara umum ya, dalam surat Al-Baqarah. Salah satu di antara sifat orang yang bertakwa pada ayat yang keempatnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, ada kalimat itu. Wabil akhirati hum yuqinun. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Tidak hanya itu, sifat yang keempat, mereka adalah orang-orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu. Harus beriman terhadap Al-Quran. Yang kedua, walladzina wa ma unzila min qablika, dan harus meyakini sepenuh hati kita beriman kalau sebelum Al-Quran di sana ada kitab-kitab, ada Taurat, ada Zabur ya, yang diturunkan kepada para nabi sebelum kamu wahai Muhammad. Wabil akhirati hum yuqinun. Dan sifat orang mukmin yang terakhir adalah mereka meyakini yuqinun terhadap urusan akhiratnya. Sehingga selain dari kitab ini tidak ditemukan dalam Al-Quran dan haram untuk kita imani. Tripitaka nggak ada dalam Al-Quran, Weda nggak ada ya. Adapun Injil yang hari ini itu tidak sama seperti apa yang Allah firmankan dalam beberapa ayat ini, termasuk di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-111 ya. Di situ kan disebutkan secara spesifik bahwasanya di dalam ayat itu coba kita lihat ayat yang ke-111 ya, ayat yang ke-111. Surat At-Taubah. At-Taubah surat ke-9. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan fit taurati wal injili wal qur'an. Ada kalimat itu ya. Orang yang Allah sungguh akan membeli dari orang-orang mukmin jiwanya, jiwa raganya, harta mereka juga, dan Allah ganti dengan surga. Karena mereka berjuang memperjuangkan agama Allah di jalan Allah. Mereka kadang menang, kadang juga terbunuh. Nah, wa'dan alaihi haqqan fit taurati wal injili wal qur'an disebutkan di situ ya. Janji ini, ikatan jual beli ini, iman ini ya, itu sudah disematkan oleh Allah di dalam Taurat, di dalam Injil, dalam Al-Qur'an. Taurat dulu dengan sekarang sudah berbeda karena ada distorsi. Begitu juga kitab Injil dulu dengan sekarang sudah berbeda, tidak sama. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Kemudian Injilnya juga sudah ada tahriful qoli namanya, ataupun distorsi, penyimpangan ya. Karena diubah oleh para tokoh-tokohnya di setiap zamannya. Makanya ada Lukas, ada Matius, ada Yohanes, ada Barnabas. Satu dengan yang lainnya itu tidak sama. Ya. Apalagi pernyataan munafik kemarin ya, bahwasanya kata Armando ya, itu sudah jelas ya. Orang kafir, orang munafik. Dia mengatakan babi itu ya
menurut orang Islam haram. Tapi sebenarnya kalau diawali dengan bismillah itu bisa menjadi boleh ya. Karena ketika memakannya dengan membawa nama Allah, status yang haram itu bisa menjadi halal ketika membawa nama Allah. Masya Allah. Kan ucapan dan sikap seorang menunjukkan bodohnya di situ ya. Menunjukkan keterbatasan ilmunya. Tapi bagi kita tidak aneh ya. Apalagi ini kata Nabi, ittaqu sanawat al-khadda'at ya. Hati-hatilah, harus cermat dalam memandang kondisi di situ ada tahun-tahun, bulan-bulan, hari-hari penipuan ya. Yusaddaqu fihal kadhib. Orang dusta bakal dipercaya. Wa yukadzabu fihas shadiq. Orang yang jujur malah didustakan. Wa yu'tamanu fihal khain. Orang yang khianat diberi amanat. Hati-hati ya. Ini tahun-tahun rentan, hati-hati. Kemarin saya dikasih 3 pertanyaan, hampir terjebak ya, tapi alhamdulillah Allah berikan kekuatan untuk bisa menjawabnya ya. Saya bilang sebelum menjawab itu ada ilmu. Kalau muncul pertanyaan seperti yang Bapak pertanyakan, saya tidak akan menjawab langsung kepada pertanyaan itu, tapi saya akan bertanya dulu sebelum menjawab. Sebab kenapa yang Bapak pertanyakan itu muncul, apa sebabnya Pak? Ya, karena sekarang itu banyak orang yang tidak ada makan siang gratis. Ya. Kok bisa bertanya begitu Pak? Apa sebabnya Bapak kok bertanya begitu? Gitu ya. Kalau saya jawab dari pertanyaannya pasti melahirkan masalah yang baru. Ya. Tapi saya tanya balik lagi. Kenapa bisa bertanya demikian? Sebabnya apa? Itu tahun-tahun politik itu banyak jebakan, ngeri. Ya. Hati-hati. Apa bedanya? Ya. Kalau yang mengungkapkan orang kafir kan aman, ya biarkan memang ideologinya kafir begitu. Persoalannya itu kalau yang bilangnya orang mukmin, orang muslim lah gitu ya, orang muslim identitasnya Islam, kok menyatakan bahwasanya babi itu memang haram, tapi kalau sebelum makan mengucapkan bismillah itu statusnya bisa berubah menjadi halal karena membawa nama Allah ya. Apa bedanya dengan apa yang Allah firmankan pada surat Al-An'am? Antum lihat surat Al-An'am ayat yang ke-112 itu. Al-An'am surat ke-6. Itu kan ada kisah ya. Sama ya, nadanya sama, gayanya sama. Jadi itu lagu lama sebenarnya. Karena orang-orang dahulu juga la tasma'u li hadzal Qur'an wa alghaw fihi la'allakum taghlibun. Jangan pernah kalian mendengarkan isi Al-Qur'an yang disampaikan Muhammad itu. Bahkan wa alghaw fihi la'allakum taghlibun. Bikinlah hiruk pikuk terhadap Al-Qur'an itu, ya. Bikin bingung, bikin sensasi yang enggak umumnya orang berkata, ya. Supaya kalian menang gitu. Nah, kalau dalam istilah orang Arab itu bul ala zamzam fatu'raf ya. Coba kencingi air zam-zam sama kamu, nanti kamu bisa terkena ya. Jadi bikin sesuatu yang sensasi yang umumnya orang enggak melakukan hal itu. Tapi kalau yang mengucapkan orang munafik, orang kafir aman gitu, itu urusan dia. Nah, yang jadi persoalan itu kadang bikin bingung orang Islam yang menyatakannya orang Islam, bahkan mungkin ada KH-nya sebagian ya, atau ada embel-embel lain di ujungnya, LCMA atau Magister of atau apalagi ya di belakangnya. Tidak ada makan siang gratis. Nah, dalam surat Al-An'am coba kita lihat, hati-hati betul, ini tahun-tahun ujian, tahun-tahun tipuan. Oh, ayatnya 121 bukan 112. Wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaihi wa innahu lafisq. Dan janganlah kalian memakan sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah terhadap sembelihannya itu, karena sungguh itu adalah lafiskun, benar-benar perbuatan dosa besar, kefasikan. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Dan sungguh setan-setan itu
layuhuna, lamnya lam taukid, benar-benar mereka itu menghembuskan kalimat-kalimat ila auliyaihim, terhadap wali-wali mereka, kalimat-kalimat yang indah, yang unik ya, kepada wali-wali mereka. Untuk apa? Liyujadilukum, untuk membantah kalian. Gak apa-apa, memang babi itu haram, tapi kalau pakai bismillah bisa statusnya menjadi halal ya. Itu kan apa bedanya orang mau mencuri bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Minta kekuatan, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Orang mau zina berdoa dulu, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Lucu. A'udzubillahi min dzalik. Nah, ini kasusnya, histori ayat ini. Orang-orang Islam tidak mau memakan bangkai. Kata mereka orang-orang kafir, setan-setan dari kalangan manusianya itu menghembuskan kalimat-kalimat indah tapi menipu kepada kawan-kawannya. Dikasih bekal, ini kalimatnya kamu harus begini, ada kisi-kisinya. Nanti kalau kamu berbicara di hadapan banyak orang di media, kamu ini kisi-kisinya. Nah ini ya, begitu, dikasih tipsnya. Untuk apa? Liyujadilukum, untuk membantah kalian wahai umat Islam. Apa kalimatnya coba? Kaitan dengan ayat ini. Orang Islam tuh bodoh, kok bangkai nggak mau memakannya? Padahal yang nyembelihnya itu kalau bangkai ya, itu hewan itu mati karena dimatikan oleh Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, itu yang mematikannya, yang mewafatkannya. Bahasanya yang menyembelihnya itu Tuhan kamu. Kamu makhluk, Tuhan kamu Khalik, karena mereka percaya orang musyrik itu kalau Allah itu Al-Khalik. Wa idza sa'alahum man khalaqas samawati wal arda yaqulunna Allahu. Kalau kamu tanya Muhammad kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunnallah. Pasti mereka akan menjawab Allah. Tuhanmu itu Al-Khaliq. Kamu makhluk. Aneh umat Islam ini. Pengikut Muhammad ini aneh gitu. Kalau yang nyembelih kalian makhluk, bismillahirrahmanirrahim. Yang nyembelih kalian mau memakannya. Itu kalau ada hewan mati, ya, bangkai, itu yang nyembelih Tuhanmu. Kok nggak mau makan itulah. Padahal yang nyembelih bukan makhluk tapi Khalik. Lucu kamu itu. Nah, ini salah satu tipu daya muslihat mereka. Ya. Nah, kalau tidak punya pendirian bisa benar juga. Iya ya, benar juga ya. Nanti lahir lagi perkataan. Ya, lahir lagi perkataan. Kalau di masyarakat kan ada istilah, eta mah kafir tapi soleh. Kok bisa kafir tapi soleh? Gimana ya kok bisa itu? Karena ukurannya dunia, mengukur akhirat dengan dunia, mengukur keimanan dengan urusan dunia. Saya mah haji tapi mahal balanya kadina. Haji tapi tesoleh. Jadi urusan tesolehnya itu mahalnya. Coba belanja ke itu orang itu, dia kafir tapi soleh karena berehan. Ya, mengukur sesuatu dengan dunia itu juga ucapan-ucapan syaitan itu. Ya. Aneh orang Islam itu. Kalau yang nyembelih kawannya sendiri padahal makhluk mau memakannya. Tapi kalau ada bangkai itu pada hakikatnya yang nyembelihnya kan Tuhannya. Kok nggak mau memakannya itu gimana? Ya, Masya Allah. Taib ayuhal ikhwah rahimakumullah. Nah, maka ada satu kaidah. Sar'u ma qablana sar'un lana ma lam yukhalif syar'ana. Ingat ya. Mengimani adanya Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim wa Musa harus diyakini itu pernah ada. Tapi untuk kondisi hari ini sudah banyak didistorsi. Maka dengan kehadiran Al-Qur'an itu sempurna dan menyempurnakan ya kitab-kitab sebelumnya. Sehingga dalam kaidahnya syar'u ma qablana syar'un lana ma lam yukhalif syar'ana. Di antaranya beberapa contoh tadi, ayat-ayat tadi ada dalam kitab sebelumnya. Kemudian dalam Al-Qur'an juga ada juga. Nah, syariat para nabi dahulu dalam Taurat, Injil, Zabur atau Suhuf Ibrahim wa Musa itu berlaku juga syariatnya bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi digarisbawahi ya,
Malam yukhalif syar'ana, selama syariat para nabi dahulu itu tidak menyelisihi syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dulu menikah satu orang sampai boleh lebih dari 4. Itu sampai ada yang punya 90 istri. Ya. Anugerah libidonya ini ganti 90 istri. Nah, datang Islam dibatasi. Dulu sholat gudu wa asila, pagi dan petang. Islam datang setelah Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Adanya Isra dan Mi'raj, sudah 5 waktu, ya. Makanya syariat para nabi dahulu berlaku juga bagi syariatnya umat Nabi Muhammad SAW. Selama syariatnya para nabi dahulu tidak menyelisihi syariatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian pernah satu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an membawa lembaran, membawa lembaran Taurat, ya, di hadapan para sahabat, dan di situ ada Rasulullah SAW. Kata Nabi, "Walladzi nafsi biyadih, lau anna Musa hayyan baina adhurikum lattaba'ani." Gitu. Ya. Demi yang jiwaku ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, seandainya Nabi Musa itu ada di tengah-tengah kalian, wahai para sahabat, sungguh pasti Musa itu akan mengikuti aku. Itu, ya. Nah, makanya tidak berlaku, ya, syariatnya para nabi dahulu kalau itu menyelisihi syariatnya Nabi Muhammad SAW. Taib jamaah rahimakumullah, nanti berbeda lagi dengan orang-orang Syiah. Al-Quran yang ada di tangan umat Islam itu baru sepertiganya. 2/3 kemana? Ada dalam mushaf Fatimiyah. Jadi katanya malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu, ya, itu baru sepertiganya dalam Al-Quran itu yang dibaca oleh orang Islam. Terus 2/3 kemana? Disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Ali bin Abi Thalib, ya, kemudian dibawa dan disimpan di Lauhul Mahfud. Nanti menjelang hari kiamat baru diturunkan. Pertanyaannya, selama ini itu kamu pakai pedoman apa? Gitu. Kalau memang 2/3 itu tidak diturunkan mushaf Fatimiyah itu. Nah, ada riwayat lain kata mereka, malaikat Jibril itu salah dalam menyampaikan wahyu katanya. Kok bisa malaikat Jibril salah dalam menyampaikan wahyu? Gitu. Sehingga baru sepertiganya saja, 2/3 belum, gitu. Dan katanya katanya Ali bin Abi Thalib itu membawa mushaf Fatimiyah itu, ya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ke sana sebagaimana diangkatnya Nabi Isa. Nanti menjelang hari kiamat Allah turunkan Ali bin Abi Thalib dengan membawa 2/3 dari isi Al-Quran, kata mereka. Ya, itu hal yang lucu gitu. Dan memang ayuhal ikhwah, orang kalau sudah kultus kepada seseorang itu suka membuat riwayat-riwayat yang aneh gitu, ya. Itu udah hal yang biasa. Makanya tidak boleh kultus itu haram, ya. Dulu pengikut Bruce Lee itu 1,5 miliar, ya, sampai dibikin monumen Bruce Lee. Ya, ketika ada informasi Bruce Lee mati, mereka katakan Bruce Lee tidak mati, tapi diangkat oleh Tuhannya ke sana, ya, sebagaimana Nabi Isa diangkat ke sana. Nanti menjelang hari kiamat oleh Tuhannya diturunkan lagi ke dunia. Rek naon, ya. Ya, baturan persiapan gitu, ya. Mau latihan kungfu, ya, menjelang hari kiamat. Ya. Itu kalau orang sudah kultus begitu, suka ada kisah-kisah aneh. Termasuk Arafik juga, itu kan ada pengikutnya, banyak berapa miliar. Ketika ada informasi Arafik meninggal, sebagian besar mereka tidak percaya kalau Arafik itu tidak meninggal, tapi dibawa ke sana seperti Nabi Isa. Nanti menjelang hari kiamat diturunkan. Mau apa Arafik itu? Ya, mau apa? Nah, ayuhal ikhwah rahimakumullah, cukuplah Al-Quran itulah pedoman, satu-satunya pedoman yang terakhir Allah turunkan melalui malaikat Jibril, sampaikan kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah menyampaikannya kepada kita. Cukuplah itu sebagai
sifaul lima fis sudur wa rahmatul lil wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Saya kira itu saja dulu yang bisa kita pelajari. Insya Allah yang akan datang berarti beralih kepada surat At-Tariq. At-Tariq. Ya, surat At-Tariq. Nah, insya Allah ayat 1 sampai ayat 17. Nanti ada yang unik, Pak. Kenapa kok ada bintang namanya At-Tariq? Ya, padahal bintang banyak nama bintang itu. Ini At-Tariq. Insya Allah akan kita kaji istilah At-Tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.